Bismillah, Bismillah, silakan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suman wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana saqiyan wa la mahruman. Allahumma tawil umurana wa sahhi ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa wassi' arzaqana wa lal khairi qarribana wa min syarri ab'idana wa qadi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, 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 Amin ya amin, robbal alamin. amin, Amin ya amin. mujibas sailin. Eh, Baik, selanjutnya langsung saja kita ke inti dari kegiatan kita pada pagi hari ini, yaitu pembahasan yang akan disampaikan oleh pemateri kita, yaitu Muhammad Ramadan. Kepadanya disilahkan. Ada PPT mungkin atau tidak ada, Ji? Kalau PPT tidak ada. Oh iya, oke. Silakan Pak Ramadan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alamin. Nama ba'd. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan. Saya selaku pemateri pertama yang akan mempresentasikan tentang term al-adal dalam Al-Quran. Sebelum masuk kepada pembahasan, saya akan menyampaikan beberapa latar belakang terkait tentang kajian term al-adal dalam Al-Quran ini. Sebagaimana yang telah dipahami bahwa Al-Quran dan hadis itu merupakan dua sumber hukum Islam yang telah disepakati oleh para ulama. Kemudian setelah meninggalnya para nabi, maka secara otomatis Al-Quran dan hadis itu telah berakhir sesuai dengan usia Nabi Muhammad. Maka hal tersebut menandakan bahwa telah sempurnanya syariat Islam. Semasa Nabi Muhammad, segala permasalahan yang diajukan kepada beliau akan selalu tuntas karena Nabi selalu mendapatkan petunjuk dari Allah secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian setelah sepeninggalnya, maka ada beberapa sahabat yang mencoba untuk berijtihad atau menafsirkan beberapa persoalan dan memecahkan beberapa persoalan melalui dengan menggunakan Al-Quran maupun hadis. Namun ada juga sahabat yang menolaknya. Kebutuhan dalam menafsirkan ini semakin susah untuk dihindari lagi karena dengan melihat tantangan yang sedalam kehidupan sehari-hari itu semakin beragam. Sehingga muncullah beberapa nama penafsir seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan masuk kepada zaman selanjutnya yaitu zaman tabi'in, ada Mujahid, Sa'id ibnu Jubair, Ikrimah, kemudian berkembang sehingga sampai pada saat ini. Nah, salah satu bentuk penafsiran ayat-ayat Al-Quran itu yaitu melalui kajian kosakata Al-Quran, yaitu dengan menjelaskan maksud dari setiap kata secara satu persatu, sehingga didapatkannya sebuah kesimpulan yang relevan dengan kondisi saat ini.
Nah, yang kita kenal dengan sebuah metode yaitu metode kajian tafsir tematik. Nah, salah satu kajiannya yaitu kata al-adal dalam Al-Quran. Islam merupakan agama yang sempurna, salah satunya yang menempati posisi tertinggi dalam kesempurnaannya yaitu adalah keadilan. Keadilan dalam bentuk sederhana dimaknai sebagai upaya menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Kemudian di dalam Al-Quran juga untuk term keadilan itu terdapat ada beberapa term, namun yang menjadi pokok kajian pada hari ini yaitu term al-adal dalam Al-Quran. Dan mengenai rumusan masalahnya, maka sesuai dengan kajian filsafat ilmu, maka dalam makalah ini akan membahas 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana hakikat al-adal dalam Al-Quran, bagaimana bentuk al-adal dalam Al-Quran, dan bagaimana urgensi al-adal dalam Al-Quran. Masuk kepada hakikat al-adal dalam Al-Quran, al-adal merupakan bentuk masdar dari kata adalah, ya'dilu adlan, wa udulan, wa adalatan. Berasal dari kata ain, dal, dan lam yang memiliki makna pokok yaitu al-istiwa atau keadaannya lurus, dan wijad atau keadaannya menyimpang. Sedangkan menurut Ibnu Manzur dalam Lisanul Arab menyampaikan makna adil itu adalah maqama fin nufusi mustaqim wa huwa diddul jur. Sesuatu yang ditegakkan pada jiwa dalam keadaan yang lurus dan lawannya menyimpang. Kata al-adal dalam Al-Quran dalam berbagai bentuk terulang sebanyak 28 kali. Kata al-adal sendiri diungkapkan sebanyak 13 kali yang terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah 48, 123, 282, Quran surah Nisa ayat 58, dan seterusnya. Dan mengingat bahwa banyaknya term al-adal yang digunakan, maka saya hanya menampilkan beberapa ayat saja untuk sebagai acuan dan sebagai pembahasan pokok dalam term al-adal ini. Yang pertama yaitu mengenai salah satu yang terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 123. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqabbalu minha 'adlu wa la tanfa'uha syafa'atu wa la hum yunsarun. Yang terjemahnya, dan takutlah kamu kepada suatu hari di waktu seseorang tidak dapat menggantikan seseorang lain sedikit pun, dan tidak akan diterima suatu tebusan daripadanya, dan tidak akan memberi manfaat sesuatu syafaat kepadanya, dan tidak pula mereka akan ditolong. Makna adal dalam ayat ini yaitu adal yang berkaitan dengan tebusan, sehingga ketika pada hari tersebut, pada hari penghakiman ataupun hari akhir nanti, ketika semuanya orang akan dihakimi atas apa yang telah diperbuatnya, maka pada hari itu seseorang tidak akan mampu untuk mengganti ataupun menebus hasil-hasil perbuatan mereka dengan harta-harta mereka. Padahal sejatinya memang juga pada dasarnya semua harta yang mereka miliki yaitu empunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata adil di sini dapat dipahami bahwa manusia memang pada dasarnya akan mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing, dan tidak akan ada yang memberi syafaat kepada mereka pada hari itu, ataupun mereka tidak akan mampu untuk melakukan pembayaran ataupun tebusan sebagai balasan ataupun sebagai permohonan maaf atas apa yang telah diperbuatnya. Sehingga al-adal dalam hal ini dimaknai sebagai tebusan. Kemudian yang kedua adalah Quran surah Nisa ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Terjemahnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat.
Salah satu sebab turunnya ayat ini yaitu terkait tentang peristiwa ketika penaklukan kota Mekah untuk yaitu peristiwa pemberian atau pemberian ataupun pemegang kekuasaan barang siapa yang ingin menjaga Ka'bah. Akan tetapi salah satu kaum Quraisy pada saat itu yaitu Utsman bin Talha yang bertugas sebagai penjaga Ka'bah, yang bertugas sebagai sikoya atau pemberi minuman kepada jamaah haji dan sadana penjaga Ka'bah. Pada hari itu malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad ataupun menyampaikan ayat Allah untuk mengembalikan kunci tersebut kepada Utsman dan meminta maaf kepadanya. Maka setelah Ali melaksanakan perintah tersebut, maka selama Ka'bah ini masih ada dan dikunci, maka yang berhak memiliki kewenangan untuk memegang jabatan tersebut adalah anak cucu Utsman bin Talha. Maka hingga sampai saat ini, maka yang berhak untuk menerima ataupun memegang kunci Ka'bah yaitu anak cucu dari Utsman bin Talha tersebut. Nah, kata adil di sini yaitu sebagai perintah untuk memberikan orang-orang yang berhak haknya masing-masing, sehingga tidak adanya perbuatan zolim ataupun aniaya kepada orang-orang yang berhak tersebut dan tidak memihak kepada siapapun. Kemudian yang ketiga yaitu Quran surah An-Nahl ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Yang terjemahnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi ganjaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Terkait tentang ayat ini, bahwa ada 3 hal yang diperintahkan oleh Allah dan ada 3 hal yang dilarang oleh Allah. 3 hal yang pertama yaitu adalah bersifat adil, atau kesamaan, atau menyalahkan yang salah dan membenarkan yang benar tanpa adanya perbuatan yang zalim. Kemudian yang kedua adalah bersikap ihsan, dan yang ketiga adalah bersikap tidak bersikap untuk membantu orang-orang kerabat atau kerabat dekatnya. Dan 3 larangannya itu berbuat keji, berbuat mungkar, dan permusuhan yang disebabkan oleh aniaya terhadap sesama karena mengganggu hak orang lain. Maka kata adil dalam ayat tersebut dapat dipahami bahwa sebuah perilaku yang netral dan berani dalam memberikan sanksi terhadap yang berbuat kesalahan, meskipun yang berbuat kesalahan tersebut adalah kerabat karib ataupun keluarga itu sendiri, dan memberikan hak kepada yang benar dan juga memberikan hak kepada yang salah, sehingga tidak adanya perilaku zalim ataupun aniaya kepada salah satu pihak. Dan bentuk term al-adal dalam Al-Quran atau term keadilan dalam Al-Quran ini ada diungkapkan juga dengan beberapa term, yaitu term yang pertama adalah al-qis, yang berasal dari fi'il madi dan mudhari'nya adalah qasata yaqsutu, yang biasanya dipahami sebagai perilaku lurus dan tidak memihak. Al-qis yaitu berarti keadilan dan al-qasd bermakna kecurangan. Sehingga dari makna pertama dipahami bahwa konsep keadilan yang terkandung dalam kata al-qis dengan hak-hak secara proporsional. Term ini sendiri diungkapkan dalam Al-Quran dan terulang dengan berbagai bentuknya sebanyak 25 kali, dan bentuk masdarnya sendiri atau al-qis itu sendiri terulang sebanyak 17 kali. Dan salah satunya yang terdapat dalam Quran surah Al-Imran ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Yang terjemahnya, Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu, tak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah,
yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kata syahidah di sini menunjukkan bahwa mengetahui, menghadiri dan menyaksikan, baik itu dengan mata kepala ataupun dengan mata hati, bahwa Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang melainkan Dia yang berhak disembah, dan kesaksian Allah itu tersebut bukan saja melalui pernyataannya, tetapi juga tertuang di dalam Al-Quran melalui keesaan dan kebesarannya. Dan orang dan para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan hal dia demikian. Kesaksian itu membuat para malaikat untuk ikut bersaksi melalui ketaatan, dan orang berilmu juga ikut bersaksi melalui pendapat-pendapat secara ilmiah mereka yang tidak dapat terbantahkan. Sehingga dapat dipahami bahwa Al-Qist itu adalah bentuk keadilan yang hanya Allah yang mampu untuk melaksanakannya. Melalui Al-Qist, maka semua yang menerima keputusan dari Allah akan merasa puas dengan keputusan tersebut. Adapun yang tidak senang terhadap Al-Qistnya, maka Allah akan menggolongkannya ke dalam golongan orang yang durhaka. Term yang kedua juga yaitu Al-Mizan, yang digunakan dengan berbagai bentuknya di dalam Al-Quran sebanyak 23 kali, dan salah satunya terdapat dalam Quran surah Al-Hadid ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadid wa manafi'u linnasi wa liya'lamallahu man yansuruh wa rasuluhu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz. Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca keadilan, supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, supaya mereka mempergunakan besi itu, dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Nah, menurut penjelasan Sayyid Qutb mengatakan bahwa setiap rasul itu datang untuk menetapkan keadilan di muka bumi, untuk memperbaiki perbuatan dan rasa aman dari hawa nafsu. Maka mizan ataupun keadilan itu menjadi pegangan yang tetap untuk umat manusia, karena di dalamnya mereka dapat menemukan kebenaran. Keadilan merupakan sesuatu yang agung dan tidak terpengaruhi berdasarkan nafsu dan kecenderungan yang lain. Maka berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa keadilan itu harus ditegakkan, bahkan jika harus tegas dalam penegakannya. Salah satu buktinya yaitu terdapat dalam ayat Quran surah Al-Hadid ayat 25 yang menggandengkan timbangan sebagai alat ukur dengan besi. Hal ini menandakan bahwa secara tegas keadilan harus ditegakkan. Kemudian yang terakhir yaitu urgensi al-adal dalam Al-Quran. Kemanusiaan tidak akan berarti tanpa adanya keadilan. Dan tergambar jelas bahwa keadilan tentunya berpihak dalam sisi kemanusiaan melalui penegakan keadilan bertujuan untuk memelihara hak-hak masyarakat dan sebagai bentuk penghormatan atas harkat manusia itu sendiri. Ada 3 kekuatan yang menurut Al-Quran apabila digunakan secara baik maka akan menghindarkan manusia dari kekacauan, kerusuhan, kehancuran hidup. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah keadilan, dan yang ketiga adalah Al-Hadid, yaitu yang berfungsi sebagai yang dapat membuat pedang, tombak, dan peralatan perang, dan selain sebagainya yang dapat digunakan dalam membela agama yang benar. Secara jelas Al-Quran menunjukkan keberpihakannya terhadap orang lemah, yaitu yang tersebut dalam Quran surah Al-Anfal, wadkuru id antum qalilum mustad'afuna fil ardi takhafuna ayatakhattafakumun nas faiwakum wa aydiyakum binasrihi wa razaqakum minat thayyibati la'allakum tashkurun. Dan ingatlah hai para muhajirin, ketika kamu masih berjumlah sedikit lagi tertindas di muka bumi, kamu takut orang-orang Mekah akan menculik kamu, maka Allah memberi kamu tempat menetap yaitu Madinah, dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya,
dan diberinya kamu rezeki dari yang baik-baik agar kamu bersyukur. Sehingga jelas bahwa melalui adal dalam Al-Quran ataupun keadilan dalam Al-Quran memiliki urgensi utama, yaitu melindungi hak-hak orang yang lemah. Karena terkadang keadilan yang ditetapkan pada saat ini yaitu keadilan yang membela para penguasa, sedangkan yang berhak juga untuk mendapatkan haknya masing-masing, yaitu orang-orang yang lemah. Melalui berbagai tujuan yang mampu diraih seperti itu, seperti melindungi yang lemah, memberikan haknya kepada yang berhak, dan masih banyak lagi yang mampu diraih dengan menegakkan keadilan. Meskipun keadilan yang ditegakkan oleh manusia belum tentu yang sebenar-benarnya adil, akan tetapi tidak ada alasan untuk manusia untuk tidak mengupayakan bentuk-bentuk ataupun menegakkan keadilan sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui al-mizannya. Sebagai penutup, ada 3 hal yang menjadi poin utama dalam pembahasan kali ini, bahwa al-adal dipahami sebagai istiwa ataupun keadaan yang lurus sehingga tidak menyimpan dan tidak berbelok-belok dalam menetapkan sebuah keputusan. Sehingga semua orang yang menerima keputusan itu memperoleh haknya masing-masing, baik itu yang benar maupun yang salah. Kemudian bentuk adal dalam Al-Quran juga ada yang banyak, yaitu yang pertama al-adal, yang kedua al-qis, dan yang ketiga al-mizan. Dan urgensi utama al-adal dalam Al-Quran yaitu memberikan hak manusia masing-masing, melindungi yang lemah, menetapkan kebenaran, dan menyalahkan yang salah. Sebagai implikasi, al-adal dalam Al-Quran merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan kepada manusia agar manusia itu tidak semena-mena berlaku aniaya dan zalim kepada sesama. Apabila ada yang berbuat demikian, maka keadilan harus ditegakkan, dan sebagai umat manusia yang mencoba untuk keadilan itu wajib, tiada lain yaitu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Berikut yang telah saya presentasikan, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, jazakallahu khair. Selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Kita akan menampung 3 pertanyaan pertama dari teman-teman sekalian. Boleh untuk yang mau bertanya, boleh raise hand. Baik, kita 3 pertanyaan pertama dulu ya. Barangkali ada yang mau bertanya, silahkan raise hand terlebih dahulu. Pertanyaan meliputi makalah yang sudah di-share oleh saudara Muhammad Ramadan, ataupun yang berkaitan dengan tema yang kita bahas pada pagi hari ini. Oke, Pak Hamzah. Silahkan Pak Hamzah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada setelah saudara pemateri mengerjakan memberikan pemaparan terkait daripada maka ini sangat menurut kami sangat luar biasa sekali. Cuman saya akan bertanya terkait daripada pemaparan saudara, dan saya tidak akan bertanya tentang apa itu al-qis, apa itu al-qas, ataupun itu mizan. Saya tidak bertanya hal itu. Cuma saya tanyakan dalam surah An-Nahl ayat 90, di situ Allah menyampaikan bahwa innallaha ya'muru bil adli. Dan dilanjutkan dengan ayat yang sama di situ, wayanha
anil fahsy wal munkar. Kemudian ada di terakhirnya la'allakum tazakkarun. Pertanyaan saya di sini adalah kenapa dalam menggunakan huruf jar bi? Kenapa tidak langsung Allah memberikan satu di situ bahwa uh, innallaha ya'murul adalah. Kenapa harus ada huruf jar di situ bi? Kemudian uh, wayanha anil fahsya'i. Kenapa tidak langsung wayanha fahsya gitu kan? Kemudian la'allakum tazakkarun, tazakkarunnya itu apakah itu adalah satu fi'il mudhari atau dia fi'il madhi atau apa dia sebenarnya? Itu pertanyaan saya yang sederhana. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Hamzah. Saudara Ramadan ditangkap tidak pertanyaannya? Iya, ya, dipahami. Oke. Baik, untuk pertanyaan kedua mungkin teman-teman boleh di raise hand terlebih dahulu atau mau langsung melontarkan pertanyaan juga boleh. Saya Boleh, boleh. Langsung saja. karena ini terkait masalah keadilan, jadi yang saya mau tanyakan itu bagaimana pendapat pemateri eh, terkait keadilan yang ada mungkin di kalangan di negara kita saat ini. Mungkin itu saja. Oke, baik. Terima kasih. Eh, untuk pertanyaan ketiga mungkin. Saya, Ya, boleh. Langsung ya, saja. terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, mungkin bisa dijelaskan secara detail mengenai perbedaan dalam bentuk-bentuk al-adl dalam Al-Quran, yaitu kata al-adl itu sendiri, kemudian kata al-qis, dan kemudian kata al-mizan. Mungkin bisa dijelaskan perbedaan masing-masing ketiga kata tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Nur Aziza. Oke, kita tampung tiga pertanyaan yang tadi dulu. Dan untuk sembari menunggu pemateri menyiapkan jawaban, kita mungkin bisa bersolawat bersama-sama. Ada yang mau memimpin solawat? Oh ya mungkin Nur Aziza. Ah, oh, ditunjuk kata Ustadz. Eh, yang masih close kamera, boleh dibuka dulu kameranya mungkin. Nah, yang tidak buka kamera mungkin dia bisa ditunjuk. Oke, kita akan Tunggu bersolawat dulu 1 menit bersama-sama. ya. Saya lagi di jalan, Afwan. Oh iya, iya. Oh, Firman ya. Oke. 1 menit ke depan, insya Allah. Ya, siap, siap, Aktifkan saya. siap. Ustadz Syafriyadi mungkin bisa memimpin solawat pada pagi hari ini supaya kegiatan kita semakin berkah. Tidak ada respon. Oke, em, Pak Helmi, Ustadz Helmi. Biasanya yang punya pesantren banyak solawat-solawatnya. Masya Allah. Assalamualaikum Pak Helmi. Oke, boleh bebas dah.
Ada yang mau memimpin sholawat kita pada pagi hari ini, teman-teman? Mungkin Nur Aziza. Nur Aziza, Ustazah Nur Aziza mungkin bisa, atau Ustazah Andi Mitra. Kata Ustadz semua harus bisa. Oke, untuk mungkin saya dulu yang pimpin, mungkin selanjutnya boleh dipimpin oleh yang lain. Sholawat yang sederhana saja. Bismillah. Eh, Pakai lagu atau bagaimana ini, Ustadz? Enggak, jika Bang Di. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi ghafiril muhina. Oke, boleh yang lain lagi lanjut. Ada lagi yang mau melanjutkan sholawat, teman-teman? Ya, Ya, kita Pak Hamzah. saja yang ya salat yang masalah teman-teman yang itu sallallahu ala Muhammad Muhammad sallallahu sallallahu alaihi alaihi wasallam. wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya semuanya, teman-teman. Sallallahu ala Satu, Muhammad ya semuanya semuanya teman-teman. sallallahu Sallallahu alaihi Alaihi wasallam. Semuanya, sallallahu satu dan tiga. ala wasallam. Muhammad Muhammad sallallahu sallallahu alaihi Alaihi wasallam. wasallam. Anta samsun, anta Anta badrun, anta nuru fauqa nuri. Oke, itu saja. Yang lain semua. Oke, masih ada tambahan teman-teman sholawat? Atau pemateri sudah siap dengan jawabannya? Bisa. Oke, karena pematerinya sudah siap, kita serahkan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita tadi. Silahkan Pak Ustadz Muhammad Ramadan. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Terkait tentang yang pertama terkait tentang pertanyaan dari Pak Hamsa mengenai Quran Surah Nahl ayat 90, yaitu kata bil adal yang pertama. Nah, eh, menurut saya kenapa eh, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata huruf atau huruf jar dalam firman-Nya, yaitu inna wal ihsan wa itaidil qurba. Karena memang Allah Subhanahu wa taala yang perlu dipahami pertama yaitu ada 3 perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut. Yang pertama yaitu kata adal, kemudian yang kedua adalah al-ihsan, dan yang ketiga adalah memberi kepada keluarga dekat ataupun lanjutan perbuatan dari al-ihsan ini. Nah, beberapa penafsiran seperti salah satunya dalam tafsir
Fathul Qadir, yaitu menyebutkan bahwa kata adal yang pertama itu merupakan dipahami sebagai perilaku wajib ataupun amalan-amalan wajib yang harus dilaksanakan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berlaku adil. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bil adal. Jadi perintahnya Allah itu dengan keadilan untuk berlaku adil, wal ihsan wa itaizil qurba. Kemudian kata yanha anil fahsya, yaitu melarang dari perbuatan keji. Jadi saya rasa untuk kata anilnya ini memang jelas bahwa bentuk terkait tentang perintah, maka Allah akan menggunakan kata bi atau huruf jar bi ba. Kemudian terkait tentang larangan, maka Allah akan menggunakan kata anil, yaitu supaya jauh-jauh dari larangan-larangan Allah itu. Kemudian ya'izukum la'allakum tadakkarun, agar kamu dapat, dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Saya rasa kata tadakkarun ini memang digunakan dalam bentuk fi'il mudhari, akan tetapi mengalami beberapa bentuk perubahan. Mungkin seperti itu. Baik, kita kembalikan kepada penanya tadi, Ustadz Hamzah. Bagaimana, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Baiklah, terima kasih atas jawabannya. Namun tentu kita harus kembali kepada konsep sederhana bahwa eh, kata alasannya tadi pemateri bahwa dengan menggunakan huruf jar di situ bil adal dan ada beberapa setelahnya, ya setelahnya. Namun demikian pertanyaan tadi itu sebenarnya sudah terjawab, tapi saya butuh secara detail ya eh, kenapa, misalnya kenapa tidak menggunakan misalnya inna la ya'muru fil apa namanya itu yang menurut saya kenapa lagi menggunakan simpul jumlah itu bil adil itu tuh adalah itu dari kenapa tidak langsung adalah kemudian tadi mengenai anil fahsyai eh, alasannya tadi beliau bahwa untuk jauh-jauh hari kita harus menjauhinya tapi kan bisa secara secara langsung di situ menggunakan ya fahsya kayak gitu di situ sebenarnya seperti itu nah itu pertanyaan tapi alhamdulillah sudah dijawab. Eh, kita masih butuh penjelasan secara detail, secara penafsiran daripada kenapa seperti itu. Kemudian tadi tazakkaruna, tazakkarun, kenapa tidak menggunakan tazakkarun gitu? Tazakkarun, kan, kan, begitu ya. Kan, ya mungkin tazakkarun juga itu lah fil mudhari juga seperti itu. Cuma tazakkarun kenapa saja kata zakkara kan zakkara fil mudhi. Zakkara kata ada dari alah gitu kan. Zak, zakkara tazakkar eh, zakkara eh, tazakkar eh, tazakkaru tazakkarani tazakkaruna begitu. Nah, itu tentang saya secara situ saja. Tapi tadi sudah dijawab sebagian daripada itu. Cuman saya masih butuh satu penjelasan yang secara detail dalam hal itu. Ya, terkasih. Baik. Mungkin dari teman-teman ada yang mau mengomentari tentang hal ini, karena sepertinya ini sudah masuk ke ranah apa ya, tentang nahu nih Pak. Mungkin sudah masuk pembahasan kenapa dia harfu jar, kenapa anil, kenapa pakai bil. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau mengomentari, ahli bahasa kita, mungkin Ustazah. Eh, Oh ya, boleh Pak Ramadan. karena penggunaan katanya kayaknya untuk bil adal mungkin hampir sama penggunaannya dengan kata huruf ba dalam bismillah, sehingga bahwa memang
Allah memerintahkan untuk melakukan perbuatan itu, yaitu sehingga selalu dibarengi atau didekati dengan perintah adilnya, al-ihsannya, dan itaidil kurbanya. Sedangkan untuk wayanha anil fahsyai memang sudah jelas bahwa larangan bahwa Allah melarang perbuatan keji. Tetapi untuk memperindah bahasanya yang digunakan, maka apabila yang pertama perintahnya untuk selalu dibarengi dengan keadilan dan lain-lain, dengan penjelas atau dengan penggunaan huruf ba di situ atau harfur jar ba, maka untuk menyamai pola yang digunakan untuk perintahnya, maka digunakanlah kata anil untuk pola larangannya. Sehingga saya rasa mungkin seperti itu memang. Sehingga apabila kata ba yang pertama bil adal yang dipahami sebagai selalu membersamai atau dengan, sehingga selalu merasa dekat dengan keadilan yang dekat dengan perintah yang diperintahkan oleh Allah, maka wayanha anilnya itu sebagai bentuk yang sama dengan yang pertama, sebagai bentuk pola larangannya untuk menjauhi segala larangan-larangan yang dilarang oleh Allah. Kemudian terkait tentang tadakkarun, karena kan memang untuk pola fiil mudari untuk menyatakan kepada orang yang banyak itu kan memang tadakkarun, bukan tatadakkarun. Mungkin lain kurang Mungkin lain lagi untuk pembahasannya ketika menggunakan tatadakkarun. Tapi memang yang digunakan oleh Allah di situ karena memberikan pengajaran kepadamu, meskipun di situ digunakan kata kum, yang izukum, maka kata yanya itu merujuk kepada Allah, kemudian kumnya itu kepada kalian atau kita ini semua. Maka la'allakum, agar kalian itu bersemuanya memang mengambil pelajaran daripada perintah dan larangan Allah itu sendiri. Mungkin seperti itu. Allah alam. Ya, Ustaz. Syukran, Ustaz. Syukran katsir. Oke, baik. Alhamdulillah sudah terjawab ya, Pak Hamzah. Eh, oke, untuk jawaban berikutnya mungkin Pak Ramadan boleh langsung saja. Baik, terkait tentang pertanyaan kedua mengenai pandangan saya terkait tentang keadilan yang ada di negara ini untuk saat ini, mungkin eh, para penegak keadilan itu memang seharusnya lebih kembali lagi ataupun memahami perintah-perintah keadilan yang digunakan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Karena terkait tentang perintah keadilan, bahkan keadilan yang diterangkan oleh Allah itu memang untuk penggunaan adil untuk manusia itu memang yaitu memberikan hak-haknya dan melindungi orang-orang. Sebenarnya pada dasar utamanya keadilan itu untuk menghindarkan manusia atau membentengi manusia dari perilaku aniaya antar sesama ataupun perilaku zalim. Maka apabila sedangkan yang terjadi saat ini mungkin masih kurang memahami bagaimana keadilan itu sendiri ataupun keadilan yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi saya rasa mungkin perlu pemahaman lebih lanjut ataupun kajian-kajian terkait tentang keadilan itu sendiri, sehingga lebih dipahami bagaimana keadilan yang diinginkan oleh Al-Quran dan hadisnya. Mungkin seperti itu. Bagaimana Saudara Mitra, apakah terjawab pertanyaannya? Berarti menurut pemateri tadi, kalau keadilan itu belum sesuai yang memang seperti yang tercantumkan dalam Al-Quran ya. Iya, Oke, bagaimana Saudara Mitra? Apakah masih ada pertanyaan yang belum terjawab? masih ada satu. Oh. Kita selesaikan dulu, Saudara Mitra, bagaimana? Apakah sudah terjawab? Ya, untuk sementara ini mungkin
sudah saya bisa pahami. Oke, mungkin sudah bisa lanjut ya ke pertanyaan berikutnya dari pertanyaan Saudara Nur Azizah. Boleh Pak Ramadan? Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya terkait tentang perbedaan term ketiganya. Baik, kita mulai yang pertama yaitu dari Al-Mizan. Al-Mizan itu sebenarnya apabila dilihat dari ayat yang dicantumkan di dalam makalah, maka dapat dipahami bahwa Al-Mizan itu merupakan sebuah prosedur ataupun undang-undang yang telah ditetapkan dalam menetapkan keadilan itu. Karena dipahami Al-Mizan di situ sebagai neraca ataupun timbangan yang yang digunakan di dalam sebagai pegangan yang tetap untuk manusia, sehingga dapat dipahami bahwa Al-Mizan itu ceritanya kayak undang-undang dalam membentuk keadilan itu. Kemudian kedua yaitu Al-Adal itu sendiri. Al-Adal itu digunakan sejauh yang saya pahami melalui dengan pembacaan saya, maka Al-Adal itu digunakan untuk keadilan yang berusaha digapai oleh manusia antar sesama manusia. Jadi apabila dalam keadilan manusia itu sudah memberikan hak orang masing-masing secara merata ataupun secara sama dan tidak dalam keadaan menyimpang, yaitu menyimpan di sini yaitu berlaku aniaya atau berlaku zalim antar sesama, maka itu sudah mencapai keadilan untuk manusia. Sedangkan untuk Al-Qist itu sendiri merupakan keadilan yang hanya bisa dicapai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Al-Qist itu karena yang pertama bahwa Al-Qist itu kayak sebuah keadilan ataupun kebenaran yang yang memang benar-benar nyata adanya dan tidak dapat diganggu gugat. Bahkan sampai Allah Subhanahu wa taala sendiri menyatakan bahwasanya salah satu al-qis itu yaitu syahid annahu la ilaha illa huwa, karena eh, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sendiri yang menyatakan bahwa tidak ada Tuhan yang dapat disembah selainkan Dia, kemudian diikuti dengan para malaikat dan orang-orang yang berilmu. Nah, apabila orang-orang yang memiliki ilmu saja sudah turut bersaksi, nah di sini juga dapat menjadi keutamaan bagi orang yang berilmu bahwa mereka disebut sebagai orang-orang yang mendirikan atau berusaha menegakkan al-qis al-qis itu yaitu la ilaha illallah. Kemudian al-qis itu dipahami sebagai sebuah keputusan dari Allah itu memang sebuah keputusan yang berasal dari Allah itu sendiri, seperti al-qis yang ditetapkan pada hari kiamat nanti dan lain-lain sebagian terkait tentang perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan. Karena ketika al-qis itu ditegakkan, maka semua pihak ataupun semua orang yang ditetapkan al-qisnya akan merasa senang dengan al-qis itu sendiri. Sedangkan kalau untuk al-adal yang berusaha ditetapkan oleh manusia, tentunya masih ada sedikit rasa tidak puas terhadap keputusan yang dilakukan oleh manusia. Jadi perintah pada dasarnya bahwa al-mizan itu merupakan prosedur keadilan, kemudian al-adal itu keadilan yang diusahakan oleh manusia antar sesama, kemudian al-qis itu merupakan keadilan ataupun sebuah keputusan dari Allah itu sendiri. Mungkin seperti itu. Baik, bagaimana Saudara Aziza? Baik, terima kasih atas jawabannya. Kan tadi sudah dijelaskan mengenai pengertian dari al-mizan itu sendiri, bahwasanya al-mizan adalah prosedur dari keadilan. Nah, di dalam Quran surah Al-Hadid di sini dinyatakan bahwasanya laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana. Ya. Ini ada kata ma'ahumul kitaba wal mizana. Al-kitab wal mizan
Di sini kalau kalau kita mendefinisikan al-mizan di sini sebagai prosedur keadilan, lantas kalau misalnya kita memahami secara sekilas di sini, Alkitab di sini kan sudah tercantum di dalamnya beberapa al-mizan, begitu. Kalau misalnya kita mau pikir secara definisi prosedur prosedur keadilan. Dan mengapa ditambahkan lagi di sini kata al-mizan, sedangkan di dalam Alkitab itu sendiri sudah ada prosedur-prosedur keadilan di sini. Jadi kira-kira al-mizan apa yang dimaksud di sini Allah? Al-mizan apa yang dimaksud? Padahal sudah ada sebelumnya itu kata Alkitab di sini. Kalau misalnya kita mau pahami sekilas, itu kan Alkitab atau kitab-kitab samawi itu kan sudah ada petunjuk di situ, sudah ada prosedur prosedur dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian disandingkan kembali dengan al-mizan atau neraca keadilan. Nah, yang dimaksud neraca di sini seperti apa kira-kira itu? Kenapa mesti disandingkan lagi dengan Alkitab? Ya, mungkin seperti itu tanggapan saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, bagaimana Saudara Ramadan? Ada komentar balik? Iya, karena kan kayak undang-undang dalam menggapai keadilan, karena eh, keadilan ataupun al-mizan di situ digandengkan dengan Alkitab, sedangkan Alkitab itu juga memang berisikan kan itu Alkitab isinya pedoman-pedoman kehidupan, dan pastinya tentunya salah satu isinya yaitu pedoman-pedoman keadilan itu yang disebutkan di situ. Maka dengan disebutkannya kembali secara khusus al-mizan di situ ataupun neraca ataupun keadilan, maka itu sebagai penegasan bahwa Allah memang telah mengutus Rasulnya dengan membawa bukti nyata, disertai lagi dengan kitab-kitabnya, dan disertai lagi dengan neraca atau timbangan keadilan yang untuk digunakan manusia untuk menggapai al-qis itu sendiri. Jadi digunakan saya rasa mungkin di situ bukan hanya, saya rasa di situ memang digunakan sebagai bentuk penegasan bahwa al-mizan itu memang sangat perlu untuk ditegakkan, supaya karena bisa dilihat pada potongan ayat selanjutnya, wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadid wa manafi'u linnas wa liya'lamallahu ma yansuruh. Jadi untuk memberikan manfaat kepada manusia dan sebagai tolak ukur Allah untuk mengetahui siapa yang menolong agamanya dan Rasulnya, padahal Allah tidak dilihatnya. Mungkin seperti itu. Jadi memang di situ digunakan al-mizan sebagai bentuk penekanan bahwa bahwa Allah memang telah mengutus para rasulnya dengan bukti nyata, dengan kitab, dan juga disertai neraca-neraca keadilan. Sehingga agar tujuannya yaitu dengan tujuan untuk menggapai itu bahwa harus memberikan manfaat kepada manusia dan menolong agama Allah. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Berarti di sini kata al-mizan di sini dengan Alkitab itu sesuatu hal yang sifatnya ini ya, sifatnya penegasan seperti itu. Alkitab dan al-mizan. Seperti itu. Dan bukan merupakan sesuatu yang berbeda, begitu deh. Bukan merupakan sesuatu Iya, yang bukan. berbeda maksudnya di sini. Iya, Karena kan kata wow. Oh iya, baik. Jadi lebih wow di sini lebih kepada bagian dari eh, bukti nyata. lebih kepada arti bersamaan dengan. Iya, Kan kalau wow itu selain artinya dan bisa juga diartikan dengan bersamaan dengan. Ya, baik. Terima kasih atas penjelasannya. Oke, baik. Terima kasih untuk Saudara Ramadan dan Saudari Nur Aziza.
Mungkin ada komentar dari teman-teman terlebih dahulu sebelum Ustadz menambahkan. Oke, Saudara Helmi mungkin boleh langsung. Pak Helmi, oke, boleh. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Tadi cuma sedikit mau mengomentari atau menambahkan dari pertanyaan yang diajukan oleh Pak Hamzah eh, atau dari jawaban pertanyaan yang diajukan oleh Pak Hamzah. Jadi kata amaro, ya'muru dan naha yanha itu memang dia itu fi'il lazim yang dimana ketika maf'ulnya itu mau diadakan itu harus menggunakan wasilah huruf jar atau an mutmaroh. Makanya dalam Al-Quran kita tidak akan pernah mendapatkan kata amaro dan naha yanha tanpa adanya huruf jar atau pakai an mutmaroh. Jadi itu sudah pasangan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi tidak bisa kita ajukan protes bilang atau dipertanyakan karena dia itu al-asl. Pada dasarnya memang begitu, al-aslu la yus'alu anhu. Pada dasarnya memang amaro itu berpasangan kata dengan huruf ba dan naha itu berpasangan dengan an atau digantikan dengan an mutmaroh. Eh, dan juga kata tatakarun itu sendiri itu sebenarnya tatakarun tapi karena iltiqaul harfaini bertemu dua huruf di situ mungkin bisa jadi lifikol karena agak berat makanya langsung dijadikan tatakarun padahal sebenarnya aslinya itu tatakarun dari wazan fi'il fa'ala maaf tafa'ala yatafa'alu tazakkaru yatazakkaru tapi menjadi tadzakarun seperti itu. Mungkin bisa jadi elifikol karena berat pengucapannya, makanya dijadikan tadzakarun seperti itu. Cuma itu tambahan dari saya. Terima kasih Bu Moderator. Sekian. Jelaskan dulu ke teman tak apa itu an mutmarah. Ada tadi pusing-pusing. Apa itu mutmarah mutmarah? Apa itu? Jelaskan sedikit. Baru kembalikan lagi ke moderator. Eh, an mutmaroh itu kata penghubung. Kata penghubung. Misalnya kalau dalam Al-Quran, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati. Nah, jadi amaro ya'mur itu bisa dihubung bisa pakai kata hubung bi ya'murukum bil adli bisa juga pakai kata penghubung an namanya annya ini an mutmaroh ya'murukum an tu'addul amanat jadi kalau misalnya em, maf'ulnya itu isim maka dia pakai huruf ba kalau maf'ulnya itu fi'il maka dia pakai huruf an mutmaroh. Makanya ya murukum an tu'addu karena tu'addu itu fi'il, ya murukum bil adli karena al-adl itu isim. Mungkin seperti itu, Dokter. Terima kasih. Eh, Coba buka surah An-Nisa ayat berapa itu? 37. 37 mungkin itu. Ya. Situ ada wayak murunan nasa. Ya, wayak murunan nasa. Kalau ayat yang lain mungkin langsung ya muruna bil adli, ya muruna bi taqwa atau bi. Ini ya muruna an-nasa. Ya, iya. Bagaimana penjelasannya itu? Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa. Nah, ya. Bagaimana itu? Pembekalan juga bisa atau yang lain juga bisa bantu jawab. Nah, disinilah poin-poin dalam presentasi, bagi-bagi nilai, bagi-bagi jawaban, dan seterusnya.
Boleh saya coba menjawab? Ya, moderator bagaimana? Boleh tahu moderator? Ini Ya moderator boleh bos di boleh sini. boleh boleh. Iya, dijawab kita. Silakan silakan Pak Oh Helmi. iya, eh, saya agak lupa eh, istilahnya, mustalahatnya. Tapi itu ya'muru di sini, ya'muruna an-nasanya di sini, dia itu maf'ulnya ini, maf'ulnya berbeda dengan yang al-adal tadi, sama antu'addu, seperti itu. Oh, atau ya'muruna an-nasa di sini, dia itu punya dua maf'ul. Maf'ul pertama an-nas, yang maf'ul kedua bil bukhli, al-bukhl. Seperti itu mungkin, Ibu moderator. Oke oke oke. Bagaimana mungkin ada komentar dari teman-teman yang lain? Karena saya juga masih mikir-mikir ini. Baik, mungkin ada tambahan dari eh, Dr. Muhammad Irham terkait hal ini. Tidak ada yang mau jawab, tidak ada Mi. Tidak ada Teman-teman yang yang mau lain mungkin. menambahkan atau apa. Kalau dikembalikan itu susah mulai kembali ulang itu, pura-pura singkul ke orang. Hmm. Siap. Baik, teman-teman yang lain mungkin ada komentar. Saya tunggu komentar dari Pak Hamzah sebenarnya. Biasanya dia eh, apa ya, ibarat laut yang tenang, tenang tapi dalam sebenarnya begitu, Pak. Biasanya dia ada Oh. sedikit eh, eh. Oh, ada samudra ya, ada samudra di sini, masya Allah. Iya, Bahruddin, biasanya dia Bahrul begitu, Pak. Ulum. Oh iya iya iya, diam tapi mendalam aja. Ya ki, pendam ilmu tak Iya, Ustaz. betul. Iya, kalau mau disampaikan, iya kan, banyak yang bisa tampung ki di sini. Ada Saada, ada Mitra, dan Iya, seterusnya. siap. Ya. Ya, kayaknya sudah siap paham saya ini. Mic-nya di ya, Dulu, tadi itu Ustaz, di surah An-Nisa ayat berapa itu Ustaz? ayat 37. Saya lihat dulu. Ya, ya mungkin sebelum saya yang lain dulu, mungkin saudara Firmansyah mungkin dulu, atau Ah, ya, boleh. yang lain dulu. Saya dulu analisa dulu, karena perlu penalisaan dulu. Masya Allah. Ya, biasanya memang yang bagus itu di akhir-akhir itu biasanya. Siap, paham. Hamzah, ditunggu jawabannya. Mungkin dari teman-teman yang lain dulu mungkin Pak Firmansyah, Pak Syafriadi, atau pemakalah. Saya Boleh, boleh. Silakan, Pak. baik, terkait tentang lapas an-mutmaro yang seperti yang dijelaskan oleh saudara Hilmi tadi, melihat dari Quran Surah Nisa ini, kayaknya memang di situ untuk anasnya itu bukan eh, mungkin belum di situ tercapai apa yang diperintahkan oleh Allah di situ. Jadi memang jadi mungkin
di situ annasnya bukan sebagai maf'ul, sehingga tidak disandingi dengan huruf jar. Makanya di situ berharakat fathah. Karena mungkin pasangannya ya muruna di situ, ya muruna, ya muruna nasa bil bukhli. Di situ lihat kata setelahnya bil bukhli itu sebagai untuk dengan berbuat kikir atau berbuat kikir. Sehingga ketika perintah wayak muruna, karena kan eh, kebanyakan yang diperintahkan yang berbuat kikir itu untuk manusia memang. Jadi mungkin untuk ya'muruna nasa di situ memang bagian dari kata ya'muruna. Jadi bukan sebagai, bukan dia, bukan yang nasanya yang sebagai eh, maf'ulnya. Oke. Itu saja Pak Ramadan. Masih ada lagi? Yang lain mungkin ada komentar dari tentang yang kita bahas, yaitu surah An-Nisa ayat 37 mungkin. Sembari kita tunggu jawaban Pak Hamzah. Kalau sudah siap Pak Hamzah mungkin boleh langsung memaparkan jawaban yang sudah kita tunggu-tunggu. Pak Hamzah. Boleh saya Boleh. tambahkan? Boleh sekali Pak Helmi. Saya tadi itu sempat agak apa? Mungkin agak tidak tepat cara yang saya jawab. Jadi tadi di awal saya bilang bahwasanya amaro ya'muru ini itu fi'il lazim. Tapi sepertinya tidak, tapi dia itu fi'il muta'addi. Nah, ketika dia fi'il muta'addi dengan satu maf'ul. Ketika mau ditambah maf'ulnya harus ditambahkan dengan huruf jar atau an-mutmar tadi. Makanya di sini wa ya'muruna an-nasa bil bukhli. Dia itu ya'muruna an-nasa itu maf'ul bihi, bil bukhli itu maf'ul bihi ats-tsani atau maf'ul bihi kedua. Tapi karena apa? Tapi karena mutaaddinya ini cuma satu maf'ul, ketika mau ditambahkan maf'ul kedua harus ada wasilah atau perantara harfu ba hadza. Seperti itu. Baik, saya kembalikan Bu Moderator. Baik, terima kasih banyak komentarnya. Ada komentar dari dokter, kenapa kalau satu maf'ul pakai bi? Bagaimana Pak Helmi? Eh, Sebenarnya tidak. Kalau yang saya lihat semuanya apa pakai dua maf'ul. Contohnya innallah ya'murukum bil adli, ya'muru maf'ul pertamanya itu kum, domir antum. Bil adli maf'ul kedua. Innallaha ya'muru eh ya'murukum ya. Contohnya seperti itu. Jadi tetap ada dua maf'ul. Seperti itu mungkin. Oke, baik. Dari teman-teman yang lain mungkin ada komentar? Tadi baku chat. Tadi tuh chat aja kalau Pak Hamzah ini sudah siap, agak Pak Hamzah? Ustaz Helmi, kalau Anda katakan murukum bil adli, saya harus bicara nih. Kalau tadi chat itu cuma arahan apa, mungkin benar, mungkin salah. Masalahnya ayat bela. Kalau ayat itu biasa tergantung, biasa sensitif kayak. Jadi innallaha ya'murukum bil adli itu salah. Yang benar adalah innallaha ya'muru bil adli. Memang berarti ini khotib itu biasa begitu memang. Biasa khotib yang salah-salah itu kalau khutbah kedua memang itu.
Innallah ya'murukum bil adli wal ihsan. Ah, itu kan. Padahal tidak ada kumnya itu yang benar. Yang saya hafal, tidak tahu kalau salah hafalan saya ya, atau lihat lagi mushaf itu surah An-Nahl 90 kalau tidak salah itu juz 14 itu akhir-akhir tengah. Innallah Iya, ya'murukum, Ustaz. tapi tidak ada kumnya, ya kan? Bilang kita tadi bahwa tetap dia ada dua, tetap dia ada dua. Nah, dua macam itu kalau ya'muru dalam Al-Qur'an ada satu satu, ada juga tidak, ya kan? Ada pakai kum, ada pakai nas, ada pakai hum, ada tidak pakai semuanya. Nah, dan seterusnya itu ya. Nah, saya kembalikan lagi ke moderator. Nah, Terima kasih untuk perbaikannya dari Pak Dokter. Eh, Bagaimana Pak Helmi atau teman-teman yang lain untuk menanggapi hal ini? Pak Ya, Hamzah insya mungkin Allah. sudah siap, Masya Ya, Allah. setelah saya mendengarkan penjelasan dari Syekh Ahmad Helmi, eh, itu sebenarnya eh, benar juga, ada kebenaran juga, ada juga kekurangan. Kami juga punya kekurangan. Terkait daripada kalimat di sini, mungkin dokter sebentar menyampaikan secara detail daripada apa yang saya sampaikan, meskipun saya masih kekurangan dalam hal ini. Eh, di sini memang ada kalimat, di sini ada eh, alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli. Tadi setelah penjelasan dari saudara Ahmad Helmi, maka itu terbantahkan tadi dengan memberikan satu alokasi, pemberian penjelasan bahwa sesuatu, karena kalau ada kalimat ya'mur, maka ada tadi ketemu dengan isim, maka ada situ an-mudmar, kan begitu kan mudmarnya. Nah, di sini ada udah jelas di situ bahwa an-nasa di situ sebagai maf'ulun bih, kan begitu. Maf'ulun bih. Kemudian di situ ada kalimat oh ya muruna kan itu kan uh, fi'lul fi'lul mudhari, bisa juga disebut dengan ya muru ya murani ya muruna, merupakan afal khamsah kan begitu. Afal khamsah itu kan tanda rafa'nya kan disubutin nuni kan begitu. Nah, di sini filenya adalah wow kan begitu. Nah, eh, di sini dijelaskan ada kata bil bukhli. Ya, bil bukhli. Sebenarnya di situ jelas bahwa ada di situ eh, ters eh, terseli terjepit di situ sebelum ada setelah huruf nasa, kalimat an-nasa. Sebenarnya di situ eh, an-nasa bisa juga disebutkan mungkin dengan eh, wal bukhlah, sebenarnya begitu. Jadi ada di situ sebenarnya di ada menyampaikan bahwa ada wa, tapi itu di ada lagi di situ apa namanya dimudmarkan di situ, di 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 apanya, tidak terlihat di situ, dalam artian ketika kita mengatakan bil bukhli, eh, maka di sini sebenarnya sudah jelas, tapi ada yang sebenarnya di situ ada, misalnya kalau kita katakan oleh masa bakhlah, misalnya begitu. Tapi saya kurang paham juga dengan kalimat seperti ini, Ustaz. Ya. Kalau tadi saudara Hel mengatakan ada di situ bisa apa namanya an an ya mural bakhlah, di situ ada an mudmar kan begitu. Tapi ini masih saya bingung-bingung juga sebenarnya dalam hal kalimat bil bukhli. Ya. Itu saya dulu, Ustaz, daripada apa yang saya sampaikan. Si keliru. Baik, terima kasih Pak Hamzah. Mungkin langsung saja kita dengar komentar dari dosen kita, Dr. Muhammad Irham. Silakan, Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ba'du. Puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ya. Eh,
sebenarnya sebelum kita mulai ya, saya ingin mencocokkan 6 indikator makalah yang dilakukan kemarin ya. Ya, bagaimana Turnitinnya dan sebagainya. Tapi sebelumnya itu saya ingin dulu share screen. Karena tadi ini kita lama membahas hal tersebut ya. Tapi alhamdulillah di situlah dilihat semangat dari para ustaz dan ustazah yang ada di sini ya. Para ustaz dan ustazah yang ada di sini tentang bagaimana pemahamannya dan sebagainya. Alhamdulillah progres keras ini sebenarnya cukup meningkat ya, cukup meningkat. Walaupun saya tidak pernah ajar fikih di kelas, sejak maba Anda semua ini sudah ada masukan-masukan ke kita MONEF. Kita itu MONEF, monitor dan evaluasi mahasiswa kita ya. Kita mahasiswa kita tanya atau dosen juga kita tanya. Mohon maaf di sini waktu Anda masih semester 1 ada laporan dari dosen Anda sebelumnya ini apakah makalahnya kah ataukah keaktifannya kah ataukah apa dan sebagainya tidak rata atau ada sedikit memang beberapa orang di antara Anda menengah ke bawah ya. Tetapi alhamdulillah saya lihat ini kalau begini sudah mulai rata, sudah mulai bagus ya. Agak sudah meningkat lah dibanding ada masukan yang tidak bisa saya sebutkan mata pelajaran apa ya, mata kuliah apa dan dosen siapa ya. Nah, tapi alhamdulillah saya lihat sudah mulai meningkat ini. Jadi terus terus meningkatlah seiring perkembangan zaman. Kalau kita misalkan lihat kita irab-irab Quran ya. Nah, coba wa ya'muruna an-nasa bil bukhli ya. Ini namanya kitab Irabul Quran. Jadi Ramadan ini saya akui bahwa alhamdulillah cukup semangat, cukup percaya diri dan sebagainya ya. Nah, cuma tinggal Ramadan ini dan pematerial lain dan semuanya minta tolong betul sedikit-sedikit harus kita merujuk ke kitab atau referensi atau buku, artikel, ensiklopedia dan sebagainya ya. Nah, tadi makanya tadi saya langsung juga sedikit tersinggung kalau dikatakan Anas itu bukan maf'ulun bihi, ya kan? Nah, bagaimana Ramadan? Itu ijtihad pribadi Anda atau ada kitab bilang begitu Ramadan? Ya kan? Saya sebagai dosen Anda waktu S1 ini saya merasa tersinggung ini, Pak. Berkembang ini Ramadan ini. Ternyata An-Nasa di sini bukan maf'ulun bihi. Tapi kenapa pada yang anu mansub, ya kan? Kenapa fathah? Kenapa Ramadan? Jawab dulu Ramadan. Itu ijtihad pribadi atau ada buku yang Anda kutip atau Om Google atau apa itu? Ijtihad Ustaz. Ijtihad pribadi. Iya. Begitu. Masya Allah, Masya Allah. Profesor tafsir saja, apalagi doktor di atau apalagi kodok magister atau apa, eh, kita itu tidak berani menjadi mufassir Ramadan. Mungkin di Indonesia kapan yang bisa mufassir itu dan sudah terbukti ada kitab tafsirnya yang sangat eh, akurat dan muktabar itu ya Prof. Syihab ya kan. Sebelumnya ada Buya Hamka, ada sebelumnya Hasbiah Siddiqi dan seterusnya ya. Nah, ya kalau kita kodong siapa jini ya? Kalau kita tidak melihat kita tafsir atau merujuk dan sebagainya. Contoh ini I'rabul Quran wa ya'muruna an-nasa bil bukhli. Nah, di situ di i'rab wa ya'muruna, wawunya waw apa? Nah, atifah atau waw ataf. Karena yang sebelumnya wa yabkhaluna, ya dah? Ada yabkhaluna di sini ada wa ya'muruna. Nah, iya. Kemudian ini bagaimana kedudukannya ini seperti yabkhaluna. Nah, ini silatul mausul ini seperti ini. Oke. An-nasa, apa kedudukannya an-nasa di sini? Ini Ramadan di bulan suci Ramadan ini. Apa bacanya itu Ramadan? Apa bacanya itu? An-nas itu apa Maf kedudukannya? Maf'ulun bi Hmm. mansub. Nah, iya, tetap juga gitu. Bukan bilang bukan mansub, bukan maf'ulun bihi ini. Tuh. Dan seterusnya. Nah, bagaimana bil bukhli? Bagaimana bil bukhli? Bagaimana penjelasan i'rabul Qur'annya? Ini memang ada beberapa begini ya. Ya, di 4 kitab yang saya baca memang rata-rata begini. Tapi mungkin di kitab kelima, kitab 6, ya ada juga mengatakan fi mahalli nah, dalam kedudukan sebagai maf'ulun tsani. Memang juga ada benarnya yang dikatakan tadi
Ustaz Helmi dan sebagainya. Tetapi ada juga beberapa kitab. Nah, di sini dikatakan jar wa majrur. Nah, bacakan dulu Ustaz Helmi. Apa bacanya itu? Ustaz Helmi. Muta'alliqun bi ya'muruna. Apa maksudnya itu? Apa maksudnya itu? Hmm. Apa itu? Terjemahkan dulu. Siapa tahu ada di antara kita belum paham. Ya kan? Siapa tahu. Ya kan? Iya, iya. Apa itu artinya itu Ustaz Helmi? Oh iya, tapi Ustaz, itu jar majrur, jadi bi dan al-bukhal jar majrur muta'alliqun bi ya'muruna. Jadi jar majrur ini tuh berkaitan dengan kata atau fi'il ya'muruna. Jadi ada Ya. kaitan erat antara jar majrur tadi sama ya'muruna. Iya. Jadi ada kaitannya. Di situ nih. Dengan adanya kaitannya, dibuka nih kita tafsir. Ya. Oke. Ya'muru, ya. Ketika ya'muru, betul. Bisa ya'muru'an. Bisa. Bisa juga ya'muru bi. Boleh. Ya kan? Atau tidak pakai an dengan bi. Langsung annas dulu. Ya. Oke. Atau langsung ahlahu. Ada juga ya'mur ahlahu bis shalah. Ada juga begitu dalam Al-Quran ya. Atau langsung pakai domir. Ya'murukum, ya'muruhum. Itu banyak macam itu di dalam Al-Quran ya. Oke. Jadi betul memungkinkan fiil ini bisa satu dan bisa dua, oke, oke, memungkinkan. Cuma kalau kita lihat kajian tafsirnya, ketika ya'muru itu eh, berkaitan dengan manusia, anas, ahlahu, hum, kan ini semua manusia yang dimaksud. Ada khitabnya manusia, nah berarti itu adalah eh, eh, objek objek apa namanya objek yang hidup yang disuruh orang yang disuruh jadi jadi istilahnya man umirah ya kan siapa yang diperintahkan sementara dengan adanya bil bukhli bil adli ya kan dan seterusnya itu menunjukkan pertanyaan ma umirah apa yang diperintahkan jadi ya urut memang paling idealnya itu ketika perintah itu harus ada jelas subjeknya siapa, misalkan Allah, ya itu oke. Jadi failnya ini yakmuruna atau yakmuru mungkin tidak dipertanyakan lagi. Yang jadi masalah siapa yang disuruh dan apa yang disuruh. Kalau Anda nanti melihat ayat-ayat tentang yakmuru ya atau amar secara umum ya. Misalkan kata ya'muru saja itu mungkin sekitar 20-an kata, belum lagi kata amara, al-amru, dan seterusnya. Itu nanti kita lihat masing-masing saja. Oke. Maka itu menunjukkan bahwa, oke, kata ini, kata ini secara umum memiliki dua hal. Objeknya siapa dan objeknya apa itu ada. Tetapi ada ayat yang objek siapanya itu jelas, ya jelas zohir ada juga mungkin tersembunyi mustatir atau mahdzuf ki ya kan jadi misalkan saya suruh buatlah makalah yang berkualitas saya suruh saya menyuruh membuat makalah yang berkualitas ya kan. Nah, di situ dalam ada namanya al-haf atau menghilangkan atau mustatir di situ ada yang jatuh di situ ya kalau saya berhadapan dengan sini mustahil yang saya suruh adalah jamaah masjid saya. Mustahil saya suruh adalah kemanakan saya yang ada di rumah. Misalkan, ya. Karena saya sekarang berhadapan dengan siapa? Ini kan? Itu ya. Jadi, disitulah keindahan balaghah dan keafsahan. Bukan saja sekedar fasih, tapi afsahan bahasa Al-Quran. Ya, ada bahasa dalam Al-Quran, walaupun tidak ditentukan, tidak disebutkan secara zohir, secara jelas itu, siapa objeknya. Ya, tetapi kita sudah paham. Sama dengan dalam Al-Quran tidak ada jawabannya, tetapi kita sudah paham. Hal yastawil ladina ya'lamuna. Apakah sama orang yang tahu waladina dan orang yang tidak tahu? Kan tidak ada jawabannya. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Pertanyaan, tapi mana jawabannya? Ya kan? Itu. Jadi, ada terkadang objek siapa? Siapa yang disuruh ini?
Iya kan? Siapa disuruh ini Ustaz? Yang semester 3 ini kita suruh untuk mengajukan judul atau semester 1 kita suruh yang ajukan judul? Oh semua misalkan. Ya kan? Nah, saya sengaja nih singgung ajukan judul ini supaya tersinggung semua ini. Iya kan? Kalau kalau bukan tersinggung, kalau perlu tersimbung. Iya kan harus selesai di semester 4 supaya tepat waktu, Ki. Iya kan? Oke. Lanjut. Sementara yang B itu adalah ah, yaitu objeknya apa yang harus dikerjakan. Apakah belang dengan adil atau lagi ada juga bahkan kalau orang munafik itu ya'muruna bil munkar, ya kan? Dan seterusnya. Ini namanya memang permainan dalam Al-Qur'an ini kata-kata ini namanya eh, huruf apa itu? Mutaaddi, huruf mutaaddi ya. Ya, seperti misalkan rogiba fi, rogiba ala, dan seterusnya itu ya. Jadi ada memang buku itu eh, bisa ada jika pembuku itu. Semoga tidak hilang jadi lemari itu. Ada memang buku itu kumpulan al-af'al yang memiliki muta'addi, huruf-huruf muta'addi. Pelajari itu. Dengan adanya huruf muta'addi itu bisa membedakan makna dan atau minimal indikator atau penekanan dari masing-masing yang ada ya. Nah, ketika rogiba tanpa ada huruf mutaaddinya apa artinya? Ketika rogiba fi konotasinya apa? Ketika rogibaan, rogiba ala, ilah apa dan seterusnya itu ya. Nah, itu nanti Anda harus perkuat di kajian-kajian semantik dan seterusnya. Itu dulu. Itu baru satu jawaban ini. Tapi saya mau dulu evaluasi dulu 1 menit ini, 1 menit 2 menit ini. Bagaimana kemarin kriteria makalah yang anu? Ternyata walhasil alhamdulillah wa syukurillah ya lumayan sih ya. Berapa turni tinta Ustaz Ustaz Ramadan? Ditahu je. Berapa turni tinta ditahu mi? Tidak tahu, Ustaz. Anda tahu. Tidak tahu. Bagus nanti cari sendiri ya. Tapi biar nih pertemuan pertama saya bantu. Ya 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 subhanallah. Hasil berapa lagi standarnya? Eh, berapa lagi standarnya? 24. 24. Anda ya 38% ya. 38%. Nah, oke oke. Nanti kalau revisi harus turun lagi ya. Kalau langsung 24 ini indikator pertama langsung dapat A. Nah, tapi ada 6 indikator ya. Nah, ada 6 indikator. Ada KBBI-nya, KTI-nya dan seterusnya. Ini semua 6 indikator, ada semua poin-poin dibuatkan tabel. Nanti akumulasinya itulah yang menjadi apa makalah Anda. Nah, nilai dari makalah ya. Tapi belum juga kerajinan. Insya Allah rajin-rajin semua ini. Eh, belum itu KTI-nya, pembahasannya, isinya, eh, dan seterusnya. Kenapa begini cara tak buat sampul Ramadan? Masalahnya ini Ramadan. Baru saya sampul tak kuliah, ya. Baik KTI terbaru atau KTI terlama, tidak ada sama saya lihat. Tidak ada sama. Nah, misalkan ini, untuk begini modelmu Ramadan, ya. Mungkin KTI anu nu ikuti ini Ramadan. Jelaskan dulu Ramadan. Masalahnya baru satu halaman pertama, belum lagi tadi di atas juga sedikit ada lain-lain. KTI mana nu ikuti Ramadan? Tahun 2013 yang lama atau tahun 2023 yang terbaru? Hmm. Yang mana nu ikuti? Ini baru halaman sampul. Tanda tanya ini. Ustaz Ramadan. Silakan. Yang lama, Ustaz. Salah. Biar lama bukan begini nih. Cih. Buka ke halaman 101 pedoman KTI. Kalau untuk S1, kalau untuk pasca halaman 105 pedoman KTI. Eh, yang lama juga salah. Cih. Eh, ya, oleh karena itu fatal ini ya diperbaiki ini juga belum ada emojinya. Ini juga jangan latar belakang masalah. Saya minta jangan salah-salah nanti besok-besok yang lain. Ini cukup yang baik ambil, yang kurang
tendang sejauh-jauhnya, ya. Seperti Nabi Muhammad, ya. Ini namanya tata bahasa, tata bahasa. Betul, kalau Nabi secara umum saja di dua, Nabi N-nya N kecil. Tetapi kalau ada nama seperti Presiden P kecil. Tapi kalau kita bilang Presiden Jokowi, maka huruf P-nya itu menjadi besar. Nabi mungkin kecil, tetapi ada nama Nabi Muhammad. Muhammadnya M besar, maka N juga, N-nya di sini juga ikut besar. Dan ini Ramadan ini nak panggil biasa aja Muhammad. Kita lagi di Jeneponto sesam tadi biasa ada orang pak dengan ya, bahkan panggil karaing, ya kan? Kalau di Bone panggil puang, ini panggillah SAW Sallallahu Alaihi, iya kan? Nabi Muhammad ini. Oke. Al-Quran lihat di pedoman KBBI, di buku pedoman KBBI yang mana penulisan yang benar. Ah, ini soal ini. Lihat KBBI ya. Seingat saya ini yang tulisan yang benar. Kita jurusan Al-Quran kasih patenkan memang nih. Lihat memang di KBBI ya. Belum ini lagi transliterasinya tidak ada. Abu panjang, bukan bakar. Bakar itu semacam ikan bakar, ayam bakar. Tidak ada itu nama Arab bakar. Eh, begini tulisannya Bakrin. Kalau mau kasih Abu Bakrin, iya kan? Abu Bakar bakar. Iya, iya. Tidak ada hanya begini, tidak ada hanya hilangkan ya. Bukan juga Umar, biasa tapi Ain. Dan seterusnya. Kita mau perbaiki ini. Ini juga transliterasi anunya. Oh, sudah mendelay ini. Tapi tinggal ini mau dikasih ke kiri-kiri sedikit ini Ramadan. Footnote satu tak kasih kiri-kiri. Lihat di pedoman. Bagaimana cara membuat ya Mujahid, nama-nama sahabat, RA kasih, ya kan? Ya kan? Itu supaya kita Al-Adlu juga bagaimana kasih miring-miring. Belum PC ini baru teknisnya ini. Ini saya sengaja di awal begini. Saya minta tolong supaya pertemuan akan datang eh, tidak ada yang salah tentang hal ini. Jadi minggu depan tinggal kita diskusikan substansinya Mami ya. Hari ini mungkin kita substansikan sedikit substansi, kita juga bahas juga ah, materi tentang metodologi. Seperti ini semua tabe ya. Kalau A di sini, A-nya di sini, ini A, ini yang A, ini A, huruf A ini A sebelum kata hakikat. Jangan di sini. Ini margin ini coba lihat ini margin. Tanda margin. Kan ada margin 433. Berarti harusnya ini yang A dia harus geser ke bawah ke samping-samping. Ini A. Nah, bagaimana caranya? Ini titik-titik. Home, titik home, cari ini, tanda ini, di crash incident. Tak begitu Ramadan, ya. Saya ulang. Tak begini sebenarnya, ya. Apalagi mau buat tesis, mohon maaf, baik ini mami. Ini, dikasih begitu, ya. Nah, baru ini miring. Lupa-lupa lagi kapan ini penulisan ini begini Ramadan. Rasa agak lumayan di skripsimu kemarin penulisannya. Ah, cerita dulu Ramadan. Ada cewek lu kapan nuinga ini atau siapa nuinga ini Ramadan? Atau ndak gagal fokus kok atau cerita dulu Ramadan. Terserah mau ki membela atau mau ki apa. Kenapa bisa ini Ramadan? Hmm. Ah. Nggak ada alasan, Ustaz. Oh, tidak ada jelasan. Alhamdulillah itu bagus. Kalau Oke. salah salah saja. Itu tidak ada alasan ya. Bagus, bagus, bagus. Kemudian yang paling penting lagi, ingat kalimat itu kalau pendapatnya orang lain, bukunya orang lain, kasih footnote. Ini, coba lihat. Ini sampai sini. Ini sampai sini ya. Kalau di bawah saya lihat ada Ibnu Manzur ya, Lisanul Arab. Oke. Ini yang saya kutip ini Ramadan. Di mana referensinya ini Ramadan? Tidak ada saya lihat footnote-nya. Tidak ada juga menurut siapa. Atau jihad pribadi ini. Bukan, Ustaz. Buku mana diambil? Dari mana ya? Dari Mu'jam. Tapi kok lupa kasih Mu'jam. masuk. Mu'jam apa? Banyak namanya Mu'jam itu. Mu'jam Al-Mufahras.
Mau Forest apa? Ayo, mau jama kayis, Ustaz. Mau jam Makois? Ah, Iya. coba lagi. Kalau mau jam Makois itu, misalkan ini, bukan dal tertulis. Ya, bukan dal. Ini pun kayak ini A-nya kasih panjang harusnya ini. Nah ya, harusnya da-nya dikasih panjang. Hmm. Ya, begini ya kasih panjang. Bukan dal. Tetapi di situ tulis al. Ad-dal. Al-ain. Ad-dal. Al-lam. Itu. Al-alif. Bukan alif. Tetapi al-alif. Bukan ba. Tapi al-ba. Ya itu. Kalau mau dia makai surga itu. Ya. Begitu permainannya itu. Begitu metodenya atau begitu penulisannya. Jadi jangan salah-salah. Dihilangkan al saja itu dalam apalagi kajian-kajian bahasa, Anda kutip mukjam, bahasa memang di situ semantik dan bagaimana permainan linguistik di dalamnya, harus memang betul-betul bagus, ya. Harus dikasih bagus ya. Belum lagi terasi-terasinya dan seterusnya. Ini lagi. Saya minta tolong. Ini footnote empatnya, jangan diterjemahkan. Footnote-nya di sini Ramadan, di yang bahasa Arab, karena ini lisan Arab bahasa Arab. Ya, footnote-nya di situ. Ya, ini terjemahannya Ramadan sendiri yang terjemahkan atau siapa? Atau batuan Om Google atau bagaimana? Untuk terjemahannya ambil dari jurnal, Ustaz. Ada jurnal yang Ah, pakai juga kutipan itu. kalau begitu, jadi kalau begitu dua footnote-nya, Anda harus jujur. Arabnya kitab langsung lisanul Arab, artinya ambil dia jurnal, berarti orang tersebut yang menerjemahkan dan itu tahu hak ciptanya. Sama dengan hadis. Arabnya hadis, kasih footnote. Kalau Anda sendiri yang artikan itu hadis, tanpa footnote. Tapi kalau Anda mengutip misalkan kitab Al-Lu'lu' wal Marjan atau Mutala'ah Hadis karya Hasbi As-Siddiqi, maka artinya itu hadis, ya kasih di situ bukunya Hasbi As-Siddiqi. Ya, atau pakai apa namanya Lituah, pustaka sembilan imam itu, boleh juga kasih begitu. Kecuali Al-Quran, footnote-nya cuma artinya atau terjemahnya, ya. Itu footnya. Jadi jangan salah-salah mengutip. Sudah, nanti teknisnya pelajari sendiri. Bukan itu yang ingin saya mau bahas. Yang ingin saya bahas, misalkan Anda bilang urgensi, ya. Anda saya lihat bilang urgensi atau bentuk harus itu berbasis ayat atau berbasis indikator. Misalkan begini, satu saja sebelum azan ini. Urgensi apa urgensinya itu adil Ramadan? Banyak nasi Anda tulis ini. Harkat manusia apa? Mana ayatnya bilang harkat manusia? Ya kan? Anda katakan juga menegakkan hak-hak, apalagi ada penghormatan, terhindar dari kezaliman. Mana di sini ayatnya? Ini dia ayatnya. Ini ayatnya. Wa takhabbatun nas bil birri. Ini surah Al-Anfal 26. Ini. Tidak. Yang Anda ambil itu yang ada kata adilnya baru ada kata-kata urgensi situ. Misalkan saya berikan contoh. Orang yang adil itu dekat dengan takwa. Tahu jawab ayatnya itu Ramadan. Nah, itu urgensinya. Dengan adil kita dekat dengan takwa. Apa ayatnya? I'dilu, ya kan? Huwa aqrabu takwa. Itu. Atau adil itu tadi apa? Tazakkarun. Ada tazakkarun di situ. Sudah Mi. Azam maki, sembahyang maki. Dan seterusnya. Begitu ya. Alhamdulillah. Oke. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kita bertemukan Allah dan kita juga tentunya Terus, berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lain ya bisa kita nanti kaji di luar atau bisa nanti pemantik silahkan dilihat kitab-kitab yang bersangkutan dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz, wabarakatuh. Oh, Waalaikumsalam mau bertanya, Waalaikumsalam Sesamsa? warahmatullahi Silakan, silakan, Ustaz, silakan. wabarakatuh. Mau bertanya? Ustaz, Iya. waktu waktu semester 2 kemarin ada dosen yang Ah, bilang bahwa itu daftar isi nggak penting Ji kalau bikin makalah bagaimana itu Ustaz? iya. Oke, oke, Maksudnya oke, ada yang oke. mengatakan bahwa itu tidak penting di daftar isi Ustaz. Iya, betul. Bisa, iya. Iya, Oke. Jadi itu istilahnya saja. bisa dikasih, bisa tidak. Ya, bisa Oh iya. dikasih, bisa tidak. Yang jadi masalah, kalau dikasih, harus kasih sesuai dengan pedoman. Ya, tapi kalau tidak dikasih, berarti aman. Jadi saya tulis ini baik-baik, supaya kedengaran ini, karena sementara azan ini. Jadi ketika buat makalah, tulisan, tesis, dan sebagainya adalah, ingat baik-baik ini perkataan saya,
tidak semua yang Anda tahu, nah, Anda tulis. Tapi semua yang Anda tulis wajib Anda tahu. Tahu isinya, tahu teknisnya, bagaimana pedomannya, dan sebagainya. Yang jadi masalah kalau tidak ditulis, berarti itu kita bebas. Nah, boleh. Kalau mau kasih daftar isi boleh, mau belajar memang sebelum tesis boleh, mau juga tidak apa-apa. Yang penting intinya sesuaikan pedoman. Ya kan? Nah, buat kita daftar isi kasih pedoman. Kalau tidak berarti tidak juga. Tetapi yang lain juga harus sesuai. Jadi tidak semua yang Anda tahu Anda tulis. Tapi kalau Anda tulis misalkan daftar isi, ya harus Anda tahu bagaimana ketentuan cara membuat daftar isi yang baik dan benar. Tapi kalau tidak dituliskin, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Alhamdulillah. Ya mungkin begitu. Masalah lagi mungkin sebelum kita sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup? Cukup? Alhamdulillah, alhamdulillah. Iya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, sama-sama. Selamat, selamat.